Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada bagaimana kita ada. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan setiap pagi dalam hidup kita. Waktu kita mau bersyukur, karena kita percaya Dia Alfa dan Omega, yang ada sejak awal, bahkan sampai selama-lamanya. Begitu juga di dalam hidup kita percaya Tuhan ada sejak awal hidup kita, bahkan sampai hari ini Dia tetap ada bersama dengan kita, dan bahkan untuk selama-lamanya Dia akan ada bersama dengan kita. Sebab itu jangan pernah takut, sebab ada Allah Immanuel yang menyertai hidup kita sampai hari ini. Sebab itu kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyatakan kasih setiamu, menyatakan kebaikan-kebaikanmu di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Sebab Engkau sangat baik. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah-Nya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bersyukur
berkesudahan. Begitu juga dengan kasih setiamu dan rahmat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami Tuhan seumur hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami tak takut apapun, karena kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi hidup kami. Kami aman di dalam-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kepada-Mu. Dalam segala perkara kami percaya Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami.
jiwaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Dengar hai jiwaku, sebab Allahmu adalah Allah El Shaddai. Dia Allah Immanuel yang menyertai hidupmu. Dia juga Allah El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia adalah Alfa dan Omega, yang selalu ada dalam hidup. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bahkan ketika badai menerpa di sekeliling kami. Karena kepada siapa kami percaya, kami tahu. Kepada Allah El Shaddai, kepada Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan, bahkan sedetik sekalipun. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu meneduhkan hati kami. Biarlah janji-janji-Mu meneguhkan hati kami. Untuk kami terus hidup di dalam pengharapan akan kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu. Waktu kami bersyukur kalau kami boleh memasuki hari yang baru lagi. Tetapi kami percaya Engkau tetap ada di hari ini. Bahkan selama-lamanya. Pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami mempercayai firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dan kami akan melihat penggenapan janji-janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, mohon izin, mohon maaf Ibu Ramlinya
eh, kurang sehat. Jadi beberapa hari ini, 3 hari ini Oyong, segala jurus Oyong sudah dikeluarkan, tapi masih Oyong. Baru dia ingat bahwa ternyata beberapa hari yang lalu telinganya masuk air. Jadi mungkin hari ini akan bawa ke dokter THT. Jadi nggak kuat berdiri. Jadi saya yang harus menggantikan Ibu. Hari ini langsung aja saat teduh kita diambil dari Matius 4 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat ini adalah ayat terakhir dari satu perikop yang berjudul Yesus tampil di Galilea. Jadi ini lanjutan dari periode-periode di mana sebelumnya Yesus dicobai iblis, kemudian setelah itu dia mendengar bahwa Yohanes sudah ditangkap, kemudian Yesus pindah dari Nazaret ke Galilea, dan waktu Yesus tampil di Galilea, dia mulai mengajar. Dan pengajarannya yang pertama, topik yang pertama yang Yesus angkat itu adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di situ dikatakan sejak waktu itulah, berarti itu pertama kali. Jadi pertama kali pengajaran Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Nah, kalau ada kata sejak waktu itu, berarti bukan hanya waktu itu saja. Saya percaya Yesus konsisten mengajar ini. Dan kita tahu memang semua pengajaran Tuhan Yesus selalu berhubungan dengan kerajaan surga. Jadi, sekali lagi, pengajaran Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah tentang kerajaan surga, dan seterusnya dia konsisten mengajar tentang kerajaan surga. Nah, mengapa penting kerajaan surga ini Yesus ajarkan kepada kita? Kita harus harus paham bersama-sama, kita belajar bersama-sama bahwa yang Yesus ajarkan di sini adalah kerajaan surga, bukan surga. Jadi ada perbedaan yang besar antara kerajaan surga dan surga. Yesus tidak mengajarkan bertobatlah sebab surga sudah dekat. Karena kalau sudah dekat, udah lama ya, udah 2000 tahun yang lalu, belum kiamat-kiamat ya, belum datang-datang. Jadi dia tidak mengajarkan itu. Jadi ada beda antara kerajaan surga dengan surga. Kita tahu surga adalah urusan nanti, tapi kerajaan surga adalah urusan yang sekarang. Surga adalah sebuah tempat, tapi kerajaan surga itu bukan tempat. Kerajaan surga adalah sebuah kehidupan, sebuah gaya hidup yang dipimpin oleh pemerintahannya Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Itulah kerajaan surga. Jadi sekali lagi, surga dengan kerajaan surga adalah sesuatu yang berbeda. Surga tempat, kerajaan surga adalah sebuah kehidupan atau sebuah gaya hidup yang dipimpin oleh pemerintahan Allah. Nah, saya baca bukunya Pak Edi Leo yang berjudul The Kingdom Living. Ya, di sana ada sedikit ditampilkan informasi tentang beberapa penelitian dari hamba-hamba Tuhan yang penelitiannya cukup valid, ya. Saya akan sampaikan sedikit, singgung sedikit aja. Ada seorang hamba Tuhan yang meneliti beberapa ratus gereja di seluruh dunia, dan
dia memakai beberapa indikator, ya, namanya George Barna, dan hati-hati banyak gereja, banyak mengejutkan hamba Tuhan. Kenapa? Karena hasil kesimpulan daripada penelitiannya adalah membuktikan bahwa gaya hidup orang yang rajin ke gereja dengan yang tidak rajin atau tidak pernah ke gereja, ternyata itu beda tipis. Artinya di gereja, atau maksudnya di luar gereja, orang bercerai. Di dalam gereja juga ada, gitu ya. Orang yang tidak pernah gereja terlibat pornografi. Di gereja juga ada. Orang yang tidak pernah gereja, bisnisnya tipu sana, tipu sini. Di dalam gereja juga ada. Gitu. Jadi, dia menyimpulkan bahwa gaya hidup yang rajin dan tidak rajin itu, ya orang bilang sekarang 12-13 lah ya, beda-beda tipis. Nah, itu kan sangat mengejutkan ya. Nah, seorang hamba Tuhan lagi meneliti, ya, George Gallup mengatakan begini, di Amerika diteliti ternyata 94% orang-orang Amerika itu percaya kepada Tuhan. 94%, jadi 6% yang nggak percaya. 74% mengklaim, membuat komitmen kepada Tuhan Yesus. 34% mengaku telah lahir baru. Ya, jadi angkanya cukup besar. Tapi dari kelompok-kelompok tersebut juga ternyata banyak melakukan kriminalitas, perbuatan-perbuatan tidak sopan, mengalami penyakit-penyakit mental, gagal dalam keluarga, mengalami keterikatan dengan obat-obatan, pornografi, penyalahgunaan lain. Dan yang terakhir, penelitian yang menunjukkan bahwa banyaknya kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamawian, ya, ternyata itu tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kerohanian. Jadi walaupun kita banyak melakukan pertemuan ini, doa puasa ini, doa ini, pujian penyembahan ini, acara ini, tapi itu tidak tidak sebanding dengan pertumbuhan tingkat kerohanian. Gitu. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Ya, pertanyaan besarnya adalah kenapa? Gitu ya. Kenapa ini, apa yang salah di dalam kita? Di dalam kekristenan ini apa yang salah? Ya, bahwa orang yang rajin ke gereja dengan yang tidak rajin ke gereja, gaya hidupnya hampir sama. Ya, orang yang banyak melakukan kegiatan keagamawian, ya, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya hampir sama aja, ya, juga dengan orang-orang yang tidak beribadah. Ini kan apa ya, membuat kita sedih, dan jujur aja dalam hati kita ini benar ya. Nah, apa masalahnya? Nah, puji Tuhan bahwa Alkitab selalu punya jawaban ya. Kalau Bapak Ibu kita belajar di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu bicara tentang dua kelompok orang ya. Jadi ada yang berbuah lebat, ada yang tidak berbuah. Jadi itu bicara tentang 4 jenis tanah. Jadi ada tanah pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah semak duri, dan ada tanah yang baik. Nah, jadi bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, ini yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan buah. Sedangkan kelompok kedua adalah tanah yang baik, ini yang menghasilkan buah. Nah, inilah jawabannya. Ternyata rahasianya apa? Kalau kita lihat di dalam Matius 13
ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana seperti ini. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata di sana ada kata atau kalimat bahwa setiap orang yang mendengar firman tidak mengerti. Jadi ternyata kita tidak berubah, kita tidak berbuah karena kita tidak mengerti tentang firman kerajaan surga. Kita tidak mengerti apa itu kerajaan surga. Gitu. Sebaliknya, yang berbuah itu dikatakan seperti ini ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi bedanya adalah satu mengerti firman tentang kerajaan surga, satu tidak mengerti firman tentang kerajaan surga. Jadi kalau mau jujur ya, selama ini saya juga nggak ngerti tentang kerajaan surga. Saya kira kerajaan surga itu nantilah di surga. Ternyata bukan ya. Nah, saya kira kerajaan surga itu soal keselamatan, soal kesembuhan. Kerajaan surga itu soal bagaimana hidup kita sehari-hari dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita sehari-hari dipimpin oleh Allah. Bagaimana kita mengalahkan ego kita, tidak dipimpin oleh ego kita. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah mengapa Yesus pengajarannya yang pertama bicara tentang kerajaan surga. Karena memang itulah inti daripada kekristenan. Ya, coba kita bayangkan kalau hidup masing-masing kita dipimpin oleh Allah setiap saat, setiap hari, setiap detik, kita akan menjadi garam dan terang yang pasti luar biasa. Ya, kenapa kita tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak beribadah? Ya, jawabannya itu tadi, ya, karena kita tidak mengerti kerajaan sehingga kita di surga setiap hari. Ya, dan yang dikatakan bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan surga? Ya, ayat ini mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hidup dalam kerajaan surga selalu berhubungan dengan pertobatan setiap hari. Setiap hari, setiap saat kita bertobat. Bertobat dari ego kita, bertobat dari daging kita, bertobat dari segala sesuatu. Jadi selalu berdampingan. Hidup dalam kerajaan surga dan pertobatan itu selalu sejalan. Setiap saat kita bertobat, setiap detik kita mau bertobat datang kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kita selalu hidup di dalam gaya hidup kerajaan, dipimpin oleh perintahan Allah saat Deo. Ya, setiap saat kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan dan kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan setiap waktu. Itu yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Gitu. Jadi kalau kerajaannya datang, kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita pasti luar biasa, pasti berbuah, pasti diberkati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jelas seperti yang Pak Ramli tadi katakan, sejak waktu itu. Jadi itu adalah pengajaran pertama yang Yesus lakukan
Bahkan seperti Pak Ramli katakan konsisten, bahkan sampai dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, selama 40 hari berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Karena memang betapa pentingnya kita memahami bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Lagi kalau kita baca di Matius 12 ayat 28 ya. Nah, jadi kita nggak usah bingung dengan istilah kerajaan Allah dan kerajaan surga. Itu dua istilah yang sama. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sama seperti negara Indonesia. Nah, Presiden Jokowi itu juga Presiden Indonesia. Nah, bicara tentang teritorialnya dan bicara tentang pribadi yang memerintahnya. Jadi kalau kerajaan Allah itu karena Allah yang memerintah. Kerajaan surga karena teritorialnya surga. Nah, mungkin yang maaf, saya harus ingatkan dan mungkin luruskan. Mungkin kita harus sepaham bahwa kerajaan surga dan surga itu kan tentu dua hal yang sama. Nah, maksud saya gini, seperti yang pernah saya ajar, surga itu bukan nanti, bukan. Surga itu ya kerajaan surga ya sekarang. Karena surga itu kan jangan dibayangkan sebagai sebuah tempat seperti di dunia ini. Karena setelah kita menjalani proses kehidupan, sejak kita menerima Yesus, kita menerima hidup kekal. Sejak pertama kita terima Yesus. Dan kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Nah, waktu kalaupun kita nanti meninggal, kita ini kan hanya menanggalkan daging kita. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan percaya Yesus, nanti mati kamu masuk surga. Nggak ada satupun ayat itu. Nah, prosesnya itu nanti istirahat di Firdaus, terus dibangkitkan, masuk kerajaan 1000 tahun damai, terus kekal di langit baru dan bumi baru. Nah, jadi seharusnya sejak sekarang, sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah punya hidup yang kekal, kita ada di dalam kekekalan, walaupun masih dibatasi dengan daging yang fana di dalam dunia ini, tapi kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, makanya setelah ayat-ayat ini, kita pernah kupas dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 bulan Januari dan Februari yang lalu. Nah, itulah gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita bangun. Nah, tapi seperti Pak Ramli katakan tadi, saya sangat setuju. Bicara tentang gaya hidup kerajaan Allah itu berjalan berbarengan dengan yang namanya bertobat. Karena bertobat itu bukan cuma sekali. Tapi bertobat itu artinya berbalik, metanoia. Artinya ketika kita mulai lagi menyimpang, berbalik ke jalan yang lama, nah seharusnya kita cepat bertobat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu boleh baca lagi Matius pasal 5 sampai pasal 7. Hukum-hukum Tuhan mana yang kita langgar? Sehingga walaupun kita masih hidup di dalam dunia, harusnya kita hidup di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yang saya pernah katakan, bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga atau surga, itu kan tempat tahtanya Allah, Allah bertahta. Pertanyaan saya sederhana, apakah Tuhan bertahta dalam hidup kita? Kalau Tuhan bertahta dalam hidup kita, berarti itulah surga. Karena Allah itu kan roh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, terus apakah kehendak Tuhan, hukum Tuhan yang jadi dalam hidup kita? Dan makanya itulah pasti akan membuat kita menikmati surga itu. Dan harusnya sejak kita percaya Yesus. Makanya kembali kalau kita bicara dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, hari itu orang-orang yang mendengar Injil bertobat, memberi diri baptis, dan mereka dipenuhi Roh Kudus, 3.000 orang. Nah, sejak hari itu mereka bertekun di dalam firman. Mereka hidup di dalam firman. Mereka hidup di dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Terus mereka membangun gaya hidup kerajaan Allah. Ada persekutuan, koinonia.
Karena Bapa, Anak, dan Roh itu selalu bersekutu dan diwujudkan dengan selalu berkumpul untuk berdoa, memecahkan roti. Nah, jadi makanya kenapa Yesus berulang-ulang sudah 40 hari bangkit, dia tetap sampaikan tentang kerajaan surga. Walaupun awal-awal pun murid-murid masih nggak paham tentang kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu boleh dengar lagi khotbah saya tentang hari kenaikan, saya jelaskan. Bahkan di hari waktu Yesus menampakkan diri pun mereka masih tanya, apakah sekarang kau mau mendirikan kerajaan bagi Israel? Karena konsep orang Israel bahkan sampai hari ini, mereka masih menantikan Mesias untuk membebaskan mereka dari jajahan Roma waktu itu. Makanya kalau kita baca kisah tentang Kleopas, dia kecewa karena dia pikir harusnya Yesus membebaskan mereka dari jajahan Roma, membangun kerajaan. Tapi ternyata Yesus mati disalib. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus dan mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, artinya perjamuan waktu tiba di rumahnya, ada selaput yang digubur kan, dan dia melihat Yesus dan hatinya berkobar-kobar. Nah, saya percaya orang yang hidupnya mengalami kerajaan Allah, kerajaan surga, itu hatinya akan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Nah, jadi yuk hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kerajaan Allah sudah dekat, tapi itu pertama kali Yesus ucapkan. Tapi di Matius 12 ayat 28 Yesus katakan sudah datang kerajaan Allah. Dan seharusnya kita hari ini hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, bicara tentang kerajaan surga, saya juga berikan beberapa contoh indikatornya. Dari Roma dikatakan itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya orang yang mengalami kerajaan surga dalam hidupnya pasti mengalami 3 hal ini. Hidupnya ada dalam kebenaran, hidupnya selalu damai sejahtera, hidupnya selalu bersukacita. Dan 1 Korintus 2 ayat 40 katakan, kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Artinya orang yang mengalami kerajaan surga, hidupnya pasti powerful, punya kuasa. Mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita mengalami hidup seperti itu. Hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan surga. Hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hatinya selalu damai, hatinya selalu sukacita. Enggak ditentukan lagi dengan keadaan di sekeliling. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kerajaan surga, Ibrani katakan, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau sampai hari ini kita masih bisa digoncangkan dengan keadaan, nah saya jadi sanksi, Bapak Ibu hidup dalam sistem kerajaan Allah atau enggak. Makanya Paulus kepada jemaat Tesalonika juga pernah ngomong, 1 Tesalonika 3 kalau nggak salah, supaya jangan ada satu orang pun yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Nah, jadi yuk, come on, pagi hari ini kita harus oram deo terus, kita sadar, bukan hanya sekedar ritual agamawi, tapi yang memang benar-benar kita sadar kita ini hidup di dalam kerajaan Allah. Kita ini hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan sebagai warga kerajaan surga, kerajaan Allah, ya kita harus praktekkan hukum-hukum kerajaan Allah. Bertekun dalam firman. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan, meneguhkan apa yang Pak Rami katakan. Jadi yuk, tetaplah bertekun dalam firman. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin menambahkan sesuatu. Ya, Pak Heri. Yuk, silakan. Ya, jadi tadi di dalam Matius 13 ayat 23 yang Dr. Nenggolan baca, yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Nah, kata mengerti ini, bagaimana orang mengerti kalau nggak pernah dengar ya? Dan siapa yang memberikan pengertian itu? Nah, maka di dalam Koram Deo ini hari-hari kita membahas ini, mungkin yang belum mengerti jadi mengerti ya. Kemudian kerajaan surga, ada perumpamaan lain lagi yang Tuhan katakan,
ia menceritakan di dalam ayat Matius 13:33 ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, kita kalau bikin roti itu dikasih ragi, Bapak Ibu ya. Nah, ini ahli roti ada di sini, nanti diceritakan bagaimana nanti roti itu akan mengembang dan menjadi empuk gitu ya, sehingga enak dimakan. Nah, ya Bapak Ibu ya, hal kerajaan surga itu membuat suatu keadaan itu menjadi mengembang dan enak gitu. Bukan menjadi tidak enak, menjadi baik, menjadi enak. Kemudian dikatakan juga di dalam Matius 13 ayat 44. Kita baca ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ya. Itu harta, dikatakan kan harta. Harta itu kalau kita dapat ya. Nah, ini hari-hari ini orang kan baca dan dengar dan lihat di TV uang 1.700 triliun. Aku nggak membayangkan berapa banyaknya ya. 1 triliun aja pasti banyak sekali, iya kan? Nah, itu harta yang Tuhan katakan dalam perumpamaan itu lebih dari sebanyak 1.700 triliun loh, Bapak Ibu. Ya, karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu wah tidak terbeli walaupun dengan 1.700 triliun. Makanya ya Tuhan di dalam ucapan berbahagia itu ajaib Tuhan katakan. Tuhan katakan begini. Ini di dalam Matius juga ya. Ucapan berbahagia itu kita baca dalam Matius 5. Coba. Tapi Tuhan katakannya begini tentang kerajaan surga itu. Bagaimana kita bisa dapat kerajaan surga? Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Padahal tadi kan juga ada kan harta. Seperti harta dan tata yang penting asik. Haleluya. Jadi seperti harta ya. Harta yang luar biasa, tapi Tuhan katakan yang berbahagia, yang mempunyai kerajaan surga, yang memiliki kerajaan surga itu yang miskin di hadapan Allah. Mungkin kita bingung ya, menemukan harta. Nah, itu menggambarkan keadaan hati kita, kerendahan hati kita. Kemudian Tuhan juga katakan, berbahagialah di dalam khotbah di bukit itu ayat yang 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita sudah melakukan kebenaran, tapi tetap kita mengalami perlakuan yang buruk, ya, di mana saja, mungkin di masyarakat, karena kita ini dianggap orang minoritas, ya. Yang penting kita melakukan kebenaran, kata Tuhan kan, dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ini melengkapi. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan yang sudah kita terima tentang kerajaan Allah. Dan kita harus ingat bahwa kita harus tinggal dalam kerajaan Allah, kerajaan tak tergoncangkan. Dan kita renungkan sepanjang hari ini. Apakah memang kita hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan surga hari ini? Indikatornya sudah saya jelaskan tadi.
Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kuasa Tuhan. Karena ada Tuhan yang memerintah di dalamnya. Sehingga seperti Ibu Mirianti, beberapa ayat yang nanti ke depan juga akan kita kupas. Yesus ngajar selalu perumpamaannya tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena seperti Pak Ramli bilang tadi, Yesus konsisten sejak awal sampai akhir, bahkan sampai hari ini. Injil kerajaan itu harus diberitakan, itu kata firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, saya serahkan kepada Hengki. Ya, Heri. Oke, silakan. Ya, Heri. Ini saya menambahkan sedikit bahwa kalau kita melihat ke Roma 14 ayat 17 seperti tadi yang Pak Heri sampaikan, sebab kerajaan bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di ayat 18-nya, kita tekankan di ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, jadi tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu. Kita semua mau seminar sampai kemanapun, mau belajar sampai manapun, ya hanya ini pegangan kita, kebenaran. Tidak ada yang lain. Nah, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena dengan cara inilah, iya kita berkenan kepada Allah. 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan saling menyikut, bukan saling menjatuhkan, bukan saling iri, saling mementingkan diri sendiri dan semuanya. Itu daging semua. Jadi untuk kita bisa hidup jauh dari daging, karena daging akan selalu mengejar kita. Daging tidak akan lari dari kita. Pasti dia akan berdampingan dengan kita dan mengejar kita. Cara satu-satunya adalah hidup dalam kerajaan Allah dan mempraktekannya. Ya, mengerti dan melakukan. Saya tambah melakukan. Kalau kita tidak melakukan sebuah kebenaran, maka itu akan menjadi logos saja. Ya, tidak akan berfaedah. Tapi kalau kita mengerti dan melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman di dalam Yakobus 1 ayat 22 itu, maka kita akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ya mungkin teraniaya oleh waktu, ya keadaan itu biasa ya. Dan itu menurut saya sih pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, mari yuk kita prakteklah sedikit-sedikit ya. Kata Pak Hyong bilang orang yang salah ayat aja Tuhan bisa bekerja. Apalagi Bapak Ibu kan sudah belajar semua. Pasti lebih luar biasa lagi. Jangan takut ya buat yang baru-baru di sini. Ya, mari kita praktek bersama karena tidak ada yang super rohani di sini. Yang ada adalah orang yang mau mencari Tuhan sungguh-sungguh ya bersama-sama. Ya sekian. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi yuk hiduplah terus dalam kerajaan Allah dan beritakan Injil kerajaan Allah itu kepada semua makhluk di bumi. Nah, seperti Pak Santo bilang, percayalah bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu akan melakukan dua hal di ayat itu, menolong kita. Yang pertama, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Mungkin yang ikut doa korporat semalam, saya ada sedikit tambahkan juga. Dan yang kedua, Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus ajar. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan cuma mengingatkan seperti apa yang Ibu Mirianti tadi bilang. Dari mana kita bisa mengerti firman? Ya, yang pertama yang pasti ada Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu perhatikan, saya selalu berdoa, Roh Kudus berikan kami pengertian, Roh Kudus berikan kami memahami, supaya kami percaya. Nah, tetapi yang pertama tadi, ini yang kadang seringkali orang lupa, orang seringkali nggak fokus pada hal ini.
Roh Kudus itu bisa mengajarkan segala sesuatu. Nah, artinya segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Ya segala sesuatu tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana buat roti, bagaimana servis motor, bagaimana ngadepin anak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ya surat-surat Rasul Paulus, itu 80% itu pengajaran-pengajarannya belum pernah diajar oleh Yesus di dalam Injil. Ada pewahyuan-pewahyuan baru, ada segala sesuatu itu tadi termasuk di dalamnya. Nah, itu hebatnya Roh Kudus, karena dia kan Allah yang Maha Tahu. Jadi dia bisa mengajar segala sesuatu. Tentang kedokteran, para dokter bisa tanya sama Roh Kudus, aku harus apain dengan pasien ini? Kalau berdasarkan pengalaman kayak nggak mungkin nih. Lu tanya sama Roh Kudus, kunci hilang, tanya. Tuhan, Roh Kudus, di mana tadi aku taruh kunci ya? Loh, segala sesuatu loh Bapak Ibu. Punya pengalaman kan seperti itu kan Bapak Ibu. Mary udah senyum-senyum ngangguk, karena dia pernah punya pengalaman. Nah jadi jangan lupa ayat ini. Jadi seperti Pak Santo saya bilang, makanya semalam kan diajar Pak Ahyong. Kalau merenungkan firman itu, ya bersyukurlah yang bisa sekolah teologi ya bersyukur. Sampai hari ini sih saya tidak pakai pola, kalau mau siapin khotbah, ensiklopedia, kamus, bahasa Yunani, bla bla enggak. Saya cuma tanya Roh Kudus, apa yang harus aku sampaikan? Ayat ini maksudnya apa ya? Lebih baik kita pakai teologia anak kecil. Artinya tanyanya itu kadang aneh-aneh kan anak kecil sampai kita bingung kan. Nah kita tanya sama Roh Kudus ayat ini maksudnya apa ya? Nah saya percaya Roh Kudus pasti bisa ajar. Nah makanya sediakan waktu Bapak Ibu. Baca firman, renungkan, dengerin Roh Kudus. Dia akan buka pikiran-pikiran kita. Kalau kita baca di Lukas pasal 24, di bagian ayat 40-an kalau nggak salah di situ, maka dikatakan maka Yesus membuka pikiran murid-murid. Sehingga murid-murid nggak sedih waktu Yesus naik ke surga. Karena pikirannya sudah terbuka. Nah, jadi ya kembali yuk. Kita akan belajar sepanjang 5 bulan ke depan sampai bulan 10 kalau nggak salah. Matius pasal pertama sampai 28 itu semua akan bicara tentang kerajaan surga. Perumpamaan semua yang Yesus ajarkan. Oke, Reni mau sampaikan sesuatu? Enggak, Pak. Oke, Hengki silakan. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Ibu Pinjen, silakan Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah hidup di dalam kerajaan-Mu. Bahwa kami adalah warga negara surgawi Tuhan. Biarlah kami boleh terus hidup bertekun di dalam firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal kerajaan surga itu. Ada kebenaran-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Pagi ini Bapa, kami memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat anak-anak kami, baik Michelle, baik Cencen, dan juga Angel Tuhan, yang menanti pengumuman untuk SBMPTN. Mereka sudah mengikuti tes Tuhan, dan mereka boleh menyerahkan hasil tes itu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang tetap berdaulat atas setiap hidup anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik atas hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mereka boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dari sejak mereka muda Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa buat Yonatan Tuhan. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas hidupnya. Yonatan juga boleh terus mengenal Tuhan dengan baik Tuhan, dengan cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya Yonatan juga boleh mengalami dan mengerti tentang Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sakit Bapa. Kami berdoa buat Albert Tuhan, biar Albert juga mengalami kesembuhan dari gejala stroke yang saat ini dialami Bapa. Kami percaya Tuhan ada hikmat-Mu bagi Albert untuk dia boleh menjalani hidupnya Bapa. Untuk dia boleh tetap menjaga kesehatannya Tuhan,
untuk dia juga lepas dari merokoknya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Ikatan-ikatan apapun Tuhan yang merusak tubuhnya Bapa, kami berdoa Tuhan, ada kesanggupan, ada kemampuan, karena Albert tidak berjalan sendiri, dia punya Tuhan yang hidup, hingga dia boleh mengambil keputusan yang benar dalam setiap tindakannya Bapa. Kami menyerahkan Albert ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Fidar Tuhan, apapun masalah yang saat ini khususnya masalah hutang Tuhan, kami percaya Tuhan, Fidar boleh berespon benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber bagi hidupnya Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi sumber segalanya. Engkau Allah Yehova Jireh. Apa yang saat ini dia butuhkan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengadakan, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Biarlah Fidar boleh menaruh harapannya hanya kepada Engkau saja Bapa. Kami menyerahkan Fidar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tetap berdoa buat Buyung Christian Tuhan. Kerinduannya Bapa untuk dia boleh kembali bekerja menjadi seorang pilot Tuhan. Sesuai dengan studi yang dia ambil Tuhan. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau merancangkan yang terbaik bagi hidupnya Tuhan. Kalau saat ini dia boleh mendapatkan pekerjaan di luar pilot Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang meneguhkan hatinya Tuhan. Apakah ini adalah jalan dari Engkau Tuhan? Ketika dia boleh menangkap visi yang Kau taruh di dalam hidupnya Tuhan, untuk dia melakukan pekerjaannya dengan tetap menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan jalan yang terbaik bagi masa depannya Tuhan. Dan Engkau merancangkan yang terbaik bagi Buyung Tuhan. Kami serahkan hidup Buyung Christian ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga mereka Tuhan, yang saat ini Engkau izinkan mereka boleh mengalami sakit COVID Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan, tahun-tahun ini Tuhan, yang membawa dampak yang menakutkan Tuhan. Tetapi kami mau terus tetap menyerahkan hidup mereka Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup mereka. Kami berdoa buat keluarga Ibu Cia, buat mama, papanya, saudaranya, adiknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, proses kesembuhan Engkau kerjakan dengan sempurna Tuhan. Imun tubuh mereka boleh kuat Bapa untuk melawan virus ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui vitamin ataupun obat-obatan Tuhan. Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat Fari, buat Agus, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh tetap pulih dengan sempurna di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Ahok, keluarga saudara Miliana Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah kami berdoa, kami mau terus belajar bersyukur dalam setiap keadaan Tuhan. Dan bawa setiap kami Tuhan, setiap keluarga kami, lewat peristiwa apapun yang Engkau izinkan, mungkin itu tidak enak bagi daging kami Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, bahwa Engkau bukan hanya sebagai penyembuh, bahkan Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa buat Pak Yudi dulu secara pribadi, Tuhan juga jamah Tuhan ginjalnya sehingga boleh sembuh, dan juga buat mamanya yang kakinya tidak bertenaga, yang lemas Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah iman percaya kami boleh tetap teguh kepada Engkau Tuhan, karena iman kami juga mendatangkan, menarik kuasa-Mu Tuhan untuk bisa melakukan dan mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu terus ada di dalam setiap hidup kami. Kami juga tetap berdoa,
Kami berdoa buat Lita, Tuhan, dan juga adiknya yang hari ini akan divaksin, Tuhan. Ya. Biarlah tubuh mereka kuat, tubuh mereka sehat, Tuhan. Tubuh mereka fit hari ini, Bapak. Sehingga boleh menerima vaksin, Bapak, di dalam nama Yesus. Yuk kami berdoa buat Andi, suami Lita, Bapak, sehingga dia boleh mendapatkan pekerjaan, Tuhan. Engkau buka jalan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, dia boleh juga mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan. Ada kasih karunia-Mu, Tuhan. Dan dia boleh percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah penolong, Allah yang buka jalan dalam setiap permasalahan, persoalan yang saat ini dia boleh hadapi. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, bahwa kami harus menghadirkan kerajaan surga. Kami harus bergaya hidup sebagai kerajaan surga, di mana kami harus menjadi terang dan garam, kami harus menjadi berkat manapun kami berada, khususnya dan negara kami. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan, mulai dari aparat yang paling rendah, sampai dengan bupati, gubernur, hingga kepada pemimpin tertinggi, yaitu presiden kami. Bapak, kami mau berdoa khususnya mereka yang terus berjuang untuk melakukan vaksin. Kalau saat ini Bapak, pemerintah sedang fokus kepada melakukan vaksin untuk para lansia dan anak-anak pemuda dan remaja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar program ini boleh berjalan dengan baik, dan Engkau Tuhan boleh memberikan kelembutan hati kepada para lansia, kepada para pemuda untuk mau menjalankan, mensukseskan program pemerintah. Kami juga mau berdoa kalau kami mendengar banyak sekali anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil karena disebabkan oleh vaksin ini, kami mau berdoa supaya Engkau tetap berikan ketenangan, Engkau berikan sukacita senantiasa kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk kondisi perekonomian yang ada di negara kami. Kalau perekonomian boleh berdampak dikarenakan vaksin, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan tetap meneguhkan mereka yang mengalami kesulitan, dan kami juga, Engkau Tuhan boleh memberikan hati yang lembut, memberikan dampak kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Biar hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh mendatangkan damai sejahtera kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, ya Bapak. Demikian juga kami mengalami bagaimana di sekitar kami banyak sekali rumah tangga, keluarga-keluarga yang mengalami penurunan dikarenakan oleh dampak daripada vaksin ini. Bapa, biarlah kami yang telah Engkau utus, Tuhan yang telah memilih kami, agar kami juga boleh menjadi terang bagi keluarga-keluarga di mana yang membutuhkan Engkau. Kami boleh membagikan kebaikan Tuhan. Kami boleh menghadirkan kerajaan surga kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, mereka yang mengalami problem di dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini berjuang dalam hal pendidikan. Ada yang harus mulai untuk sekolah secara offline, yang harus berpisah dengan keluarga. Kami berdoa Bapa, dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tetap jaga anak-anak kami. Tuhan tetap jaga supaya mereka juga boleh melakukan perkuliahan dengan aman, dengan menjalankan protokol kesehatan, ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan segala problem, segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami tetap menghadirkan kerajaan surga, kami tetap boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah negara kami ini, ya Bapak. Mari kita bersatu, kita mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Cik Acu ya Tuhan yang saat ini sedang batuk dan meriang ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Cik Acu ya Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu juga Tuhan terus berikan ya Bapa. Kesehatan, kesembuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapak yang baik, sebentar lagi kami juga akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami keseharian ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami hanya mau Tuhan dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga akan hidup dalam kebenaran-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah perlindungan daripada Engkau tercurah atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Mungkin yang dimaksud Pak Yosia tadi pandemi ya, bukan vaksin. Enggak, sekarang ini Pak, lagi fokus untuk vaksin untuk untuk orang lansia dan anak-anak ini, pemuda. Jadi tadi ada doa banyak yang meninggal karena vaksin, terdampak ekonomi karena vaksin. Mungkin pandemi yang dimaksud tadi. COVID, karena COVID. Iya, oke ya. Anenggolannya kemana?